Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Mizanul Awal dengan Salsabila Fitra Khalisoh yang akan membahas tentang imperialisme Eropa terhadap dunia Islam. Langsung saja kita masuk kepada materi yang pertama, yakni mata rantai Renaissance Eropa atau mata rantai Renaissance Barat. Renaissance atau abad pembaharuan adalah kurun waktu di mana masa peralihan dari abad pertengahan ke abad modern. Kira-kira hal tersebut, era itu terjadi sekitar pada abad ke-15 sampai ke-16 Masehi. Menurut para pendukung Renaissance adalah kurun waktu dari abad ke-14 sampai ke abad 17. Renaissance adalah keterlepasan dari masa lampau, tetapi banyak sejarawan dewasa lebih menyoroti aspek abad pertengahannya, sehingga berpendapat bahwa Renaissance adalah kelanjutan dari abad pertengahan. Secara harfiah, Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang memiliki arti kelahiran kembali. Renaissance adalah sebuah periode yang menandakan kelahiran kembali peradaban kebudayaan Eropa. Zaman Renaissance ditandai dengan munculnya penghargaan terhadap etika, estetika, dan rasionalitas. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kemunculan zaman Renaissance, yakni yang pertama, pendidikan hanya diberikan pada sekolah gereja atau calon pendeta. Yang kedua, peran uskup dan paus yang cukup ikut campur terhadap urusan politik dan pemerintahan. Kemudian kehidupan manusia Eropa yang didominasi oleh gereja. Dan yang terakhir, adanya anggapan bahwa kepentingan duniawi hanyalah perihal yang sia-sia. Pengaruh karya seni sangat berpengaruh pada perkembangan zaman ini karena cenderung lebih realistis, humanis, romantis, dan agak sedikit lebay. Karena jika dilihat dari patung lukisannya pasti menampilkan sosok manusia yang dianggap ideal, baik itu six-pack, kekar, maskulin, tampan, dan lain-lain sebagainya. Intinya dia good looking. Selain perkembangan kesenian, pada zaman ini perkembangan cara berpikir manusia atau filsafat cukup populer juga. Pada awalnya, sebelum gerakan ini menyebar, bangsa Eropa masih beranggapan bahwa apa yang dikatakan pemuka agama dan kitab adalah benar dan tak tertentang. Tetapi saat gerakan ini menyebar, mereka mulai berpikir secara rasional, humanis, tanpa mengesampingkan agama. Pada zaman ini memunculkan beberapa seniman fenomenal yang terkenal sampai sekarang, seperti Leonardo da Vinci dengan lukisan Mona Lisa-nya, kemudian Raphael dengan membuat ilustrasi para pembicaranya dalam School of Athens, kemudian Donatello dengan patung David-nya, kemudian Michelangelo dengan lukisannya yang menghiasi atap-atap Couple Sistines di Vatikan. Dampak dari perkembangan zaman Renaissance ini menyebabkan pertama, berkembangnya ilmu filsafat, kemudian runtuhnya dominasi gereja terhadap tatanan masyarakat Eropa, kemudian munculnya paham kapitalisme liberal dan materialisme, dan yang terakhir pedagang dan pengusaha memegang peran penting dalam tatanan nasional, ekonomi, dan politik masyarakat Eropa. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya Salsabila Fitra Khalisoh. Kepadanya disilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai imperialisme terhadap dunia Islam. Imperialisme merupakan kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu imper, yang artinya memerintah, dan hak untuk memerintah disebut imperium. Sedangkan orang yang diberi hak memerintah adalah imperator. Yang lazimnya diberi imperium itu adalah seorang raja, karena kadang raja disebut juga sebagai imperator dan kerajaannya disebut sebagai imperium, di mana imperiumnya berlaku.
Kelemahan dan kemunduran dunia Islam dimanfaatkan oleh bangsa Barat untuk bangkit dan bergerak menuju ke arah negara-negara Islam serta menguasai dan menjajahnya. Motivasi mereka datang ke negara-negara Islam adalah karena ekonomi, politik, dan agama. Hal tersebut dapat terlihat dari cara-cara mereka datang untuk pertama kali ke negara-negara Islam. Mereka datang dengan dalih untuk berdagang atau mencari rempah-rempah di timur. Pada saat yang sama, dunia Islam sedang terus dilanda kemunduran dan kelemahan dalam berbagai bidang, sehingga negara-negara Islam tidak mampu bersaing dengan bangsa Barat yang didukung oleh kekuatan politik militer yang tangguh. Dengan melemahnya kekuatan politik dan militer Islam, maka lahirlah babak baru dalam sejarah dunia Islam, yaitu babak penjajahan terhadap dunia Islam. Sebagai counter, gerakan dunia Islam yang terwujud dalam gerakan sporadis dari setiap wilayah yang dijajah karena ingin merdeka. Sebab kekuatan integratif maupun koordinatif yang mempersatukan Islam sudah tidak mendapat legitimasi dari masyarakat Islam. Sementara itu, masa depan Islam bertumpu pada sejauh mana kekuatan Islam melakukan perlawanan kendati bersifat lokal. Sejarah mengatakan bahwa setelah Christopher Columbus menemukan benua Amerika dan Vasco da Gama menemukan jalan ke timur melalui Cape Town, benua Amerika dan Kepulauan Hindia segera jatuh ke bawah kekuasaan Eropa. Berkat penemuan dua hal tersebut, Eropa menjadi maju dalam bidang perdagangan karena tidak lagi tergantung pada jalur yang lama, yaitu yang dikuasai oleh umat Muslim. Bangsa Eropa juga maju dalam bidang perekonomian. Mereka dapat memperoleh kekayaan yang tidak terhingga untuk meningkatkan kesejahteraan negerinya. Mulailah bangsa Barat menandingi kemajuan umat Islam yang telah sejak lama berangsur-angsur mengalami kemunduran. Kemajuan bangsa Barat semakin pesat oleh penemuan dan perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi perkapalan, serta militer yang berkembang dengan pesat, sehingga membuat mereka semakin maju. Namun di balik ini semua, sebenarnya bangsa-bangsa Barat masih menghadapi tantangan yang sangat berat pada awal kebangkitannya. Di hadapan bangsa Barat masih banyak kekuatan angkatan perang Islam yang sulit dikalahkan, terutama kerajaan Utsmani yang berpusat di Turki. Bangsa Barat banyak melakukan penelitian tentang rahasia alam, berusaha menaklukkan lautan dan menjelajah benua yang sebelumnya masih diliputi kegelapan. Selanjutnya, negara-negara Islam yang pertama dapat dikuasai oleh Barat adalah negara-negara Islam di Asia Tenggara dan anak benua India. Sementara negara-negara Islam di Timur Tengah yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Utsmani baru diduduki Eropa pada masa-masa berikutnya. Nah, India ketika berada pada masa pemerintahan Mughal adalah negara yang sangat kaya dengan hasil pertaniannya. Hal itu yang mengundang Eropa yang sedang mengalami kemajuan untuk berdagang ke sana. Awal abad ke-17, Inggris dan Belanda mulai menginjakan kakinya di India. Dan pada tahun 1611 Masehi, Inggris mendapatkan izin menanamkan modal, dan pada tahun 1617 Masehi, Belanda mendapatkan izin yang sama. Akhirnya pada tahun 1899 Masehi, Kesultanan Muslim Balukistan jatuh di bawah kekuasaan India Inggris, yang memang sebelumnya telah diincar. Kemudian di Asia Tenggara, negara tempat Islam baru mulai berkembang yang merupakan daerah rempah-rempah terkenal pada masa itu dan menjadi ajang perebutan negara-negara Eropa. Kekuatan Eropa malah lebih awal menancapkan kekuasaannya di negeri ini. Hal ini dimungkinkan karena dibandingkan dengan Mughal, kerajaan-kerajaan Islam di Asia Tenggara lebih lemah sehingga dengan mudah dapat ditaklukkan. Kerajaan Islam Malaka yang berdiri pada awal abad ke-15 Masehi di Semenanjung Malaya yang strategis dan merupakan kerajaan Islam kedua di Asia Tenggara setelah Samudra Pasai yang ditaklukkan Portugis pada tahun 1511 Masehi.
Nah, pada tahun 1521 Masehi, Spanyol datang ke Maluku dengan tujuan berdagang. Kemudian Spanyol berhasil menguasai Filipina, termasuk di dalamnya beberapa kerajaan Islam seperti Kesultanan Maguindanao, Kesultanan Buaya, dan Kesultanan Sulu. Bahkan, pada abad ke-19 Masehi, Inggris menguasai seluruh Indonesia untuk jangka waktu yang tidak terlalu lama. Nah, kemudian sebagian di India, di Asia Tenggara, kekuasaan politik negara-negara Eropa berlanjut terus sampai pertengahan abad ke-20 Masehi, ketika negara-negara tersebut memerdekakan diri dari kekuasaan asing. Kemudian ekspansi barat ke Timur Tengah dimulai ketika Kerajaan Utsmani mengalami kemunduran, sementara barat mengalami kemajuan di segala bidang. Meskipun demikian, nama besar Turki Utsmani masih disegani oleh Eropa Barat, sehingga mereka tidak melakukan penyerangan ke wilayah-wilayah kekuasaan kerajaan Islam. Namun, kekalahan besar kerajaan Utsmani dalam menghadapi serangan Eropa di Wina tahun 1683 Masehi menyadarkan Barat bahwa kerajaan Utsmani telah mundur jauh sekali. Sejak itulah kerajaan Utsmani berulang kali mendapat serangan-serangan besar dari Barat. Selanjutnya, di sini masyarakat Islam diubahnya perilaku serta peradabannya. Masyarakat Islam diubah budayanya agar berperilaku dan berperadaban Barat. Dengan demikian, pola hidup dan pemikiran umat Islam mengarah pada bangsa Barat yang menjajahnya. Satu demi satu negara Islam jatuh ke dalam genggaman bangsa Barat. Meskipun demikian, umat Islam berada dalam tekanan bangsa Barat. Tapi umat Islam ini tetap melakukan perlawanan dan tetap berusaha membebaskan tanah air dan agama mereka dari tekanan penjajah bangsa-bangsa Barat tersebut. Jadi, sebagaimana telah dipahami bahwa ketika tiga kerajaan besar Islam sedang mengalami kemunduran di abad ke-18 Masehi, Eropa Barat mengalami kemajuan dengan pesat. Kerajaan Safawi hancur di awal abad ke-18 Masehi dan kerajaan Mughal hancur pada awal paruh kedua abad ke-19 Masehi di tangan Inggris, yang mana kemudian mengambil alih kekuasaan di anak benua India. Kekuasaan Islam yang terakhir dan masih disegani oleh lawan adalah kerajaan Utsmani di Turki. Akan tetapi, yang terakhir ini pun terus mengalami kemunduran demi kemunduran, sehingga ia dijuluki sebagai The Sick Man of Europe, atau orang sakit dari Eropa. Kelemahan kerajaan-kerajaan Islam itu menyebabkan Eropa dapat menduduki dan menjajah negara-negara Islam dengan mudah. Kemudian memasuki pertengahan abad ke-20 Masehi, dunia Islam mulai bangkit memerdekakan negaranya dari penjajahan Barat. Usaha untuk memulihkan kembali kekuatan Islam dikenal dengan sebutan gerakan pembaharuan. Pada periode ini mulai bermunculan pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam Islam. Gerakan pembaharuan ini muncul karena ada dua hal, yaitu yang pertama karena timbulnya kesadaran di kalangan ulama bahwa banyak ajaran-ajaran asing yang masuk dan diterima sebagai ajaran Islam merupakan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan semangat ajaran Islam yang sebenarnya, seperti bid'ah, khurafat, dan tahayul. Ajaran inilah yang menyebabkan Islam mengalami kemunduran. Oleh karena itu, para ulama bangkit membersihkan Islam dari ajaran atau paham-paham tersebut. Gerakan ini dikenal sebagai gerakan reformasi. Adapun gerakan-gerakan reformasi tersebut itu ada 3 hal atau 3 contoh, yaitu yang pertama ada gerakan Al-Wahabiyah yang dipelopori oleh Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahhab di Arabia. Gerakan ini muncul untuk mengajak umat Islam untuk meninggalkan banyak kepercayaan dan praktek-praktek keagamaan yang sudah sejak lama dianut dan dilakukan secara luas, karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni dan bahkan merupakan kepercayaan dan praktek zaman Jahiliyah pada waktu zaman dulu dan telah diberantas oleh para nabi. Gerakan ini mengajak umat Islam kembali kepada ajaran Islam yang murni dengan menafsirkan Al-Quran dan hadis secara ketat dan berpedomankan praktek Islam pada zaman Nabi dan para sahabatnya.
Gerakan ini kemudian lebih dikenal dengan gerakan Wahabi. Nah, gerakan ini bersekutu dengan seorang kepala suku terkemuka, yaitu bernama Muhammad Ibnu Saud. Dari persekutuan ini berdirilah sebuah dinasti Saudi Arabia yang kekuasaannya meliputi sebagian besar wilayah Jazirah Arab. Kemudian gerakan yang kedua ada gerakan Syah Waliullah di India. Di India, kesadaran akan kemunduran umat Islam bersamaan waktu timbulnya dengan di Turki. Sesudah wafatnya Sultan Aurangzeb, kerajaan ini selalu dihadapkan dengan perang saudara untuk merampas kekuasaan di Delhi. Sementara dari pihak luar, bangsa Inggris telah mulai memasuki anak benua ini. Pada mulanya pihak Inggris hanya bermaksud untuk berdagang, tetapi kemudian mulai muncul keinginan untuk menguasai kawasan India. Nah, terjadilah beberapa kali pertempuran dengan kerajaan Mughal dan pihak Inggris selalu dalam kemenangan. Hal ini yang membuat pemikir-pemikir Islam India sadar akan kelemahan umat Islam. Syah Waliullah adalah salah satu tokoh pembaharuan Islam di India. Bersama dengan murid-muridnya, beliau mengecam kebobrokan moral yang melanda masyarakat Islam India dan sinkritisme dari ajaran Sufi yang demikian akomodatif. Beliau kemudian melakukan permunian ajaran Islam. Syah Waliullah tidak serta-merta memberantas ajaran Sufi sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab di Jazirah Arab. Beliau hanya mengadakan koreksi dan perubahan terhadap kepercayaan dan praktek-praktek keagamaan yang telah menyimpang dari ajaran Islam, tetapi melakukan reformasi ajaran Sufi yang ada. Syah Waliullah berkeyakinan bahwa dengan mengadakan perbaikan terhadap kepercayaan dan praktek-praktek keagamaan, umat Islam akan mengalami kembali vitalitas mereka. Pada perkembangan selanjutnya, gerakan Waliullah berubah dari gerakan pemurnian ajaran agama semata-mata menjadi gerakan politik. Hal itu disebabkan karena munculnya tantangan baru dari luar dunia Islam. Tantangan tersebut adalah ancaman dan serangan balik dari golongan Syekh maupun dari pendatang baru Inggris. Gerakan yang dimulai oleh Waliullah tersebut bergeser menjadi gerakan jihad dengan pengertian yang meliputi pula perjuangan fisik atau perang. Sedangkan tujuan akhirnya adalah mempertahankan keberadaan kekuasaan Islam di India dan mendirikan suatu negara Islam yang berasaskan ajaran Islam yang telah dimurnikan dan berdasarkan keadilan sosial dan persamaan. Kemudian yang ketiga adalah gerakan Sanusiyah di Afrika Utara yang dipimpin oleh Said Muhammad Sanusi Aljazair. Pada periode ini, Barat mendominasi dunia di bidang politik dan peradaban. Persentuhan dengan Barat menyadarkan tokoh-tokoh Islam akan ketinggalan mereka. Karena itu, mereka mulai bangkit dengan mencontoh Barat dalam masalah-masalah politik dan peradaban untuk menciptakan balance of power. Adapun langkah yang diambil berupa pengiriman para pelajar Muslim oleh penguasa Turki Utsmani dan Mesir ke negara-negara Eropa untuk menimba ilmu pengetahuan dan menerjemahkan karya-karya Barat ke dalam bahasa Islam. Gerakan pembaharuan ini kemudian memasuki dunia politik. Gagasan politik yang pertama kali muncul adalah gagasan pan-Islamisme atau persatuan Islam sedunia, yang mula-mula didengungkan oleh gerakan Wahabiyah dan Sanusiyah. Namun, gagasan ini baru disuarakan dengan lantang oleh Jamaluddin Al-Afghani. Al-Afghani adalah seorang yang pertama kali yang menyadari akan dominasi Barat dan bahayanya. Oleh karena itu, dia memperingatkan dunia Islam akan hal itu dan melakukan usaha-usaha untuk pertahanan. Menurutnya, umat Islam harus meninggalkan perselisihan-perselisihan dan berjuang di bawah panji bersama. Di samping itu, ia juga membangkitkan semangat lokal dan nasional negara-negara Islam. Karena Al-Afghani dikenal sebagai bapak nasionalisme dalam Islam.
Akhirnya gagasan pan-Islamisme menjadi redup ketika Afghani tidak diizinkan berbuat banyak di Istanbul oleh Sultan Kerajaan Utsmani Abdul Al-Hamid yang kedua, karena dianggap menjadi duri bagi kekuasaan Sultan dan kalahnya Turki Utsmani bersama sekutunya. Jerman dalam Perang Dunia Pertama dan kekhalifahan dihapuskan oleh Mustafa Kemal, tokoh yang justru mendukung gagasan nasionalisme, merasa kesetiaan kepada negara kebangsaan. Kemudian di Mesir, benih-benih gagasan nasionalisme tumbuh sejak masa Al-Tahtawi dan Jamaluddin Afghani. Tokoh pergerakan terkenal yang memperjuangkan gagasan ini di Mesir adalah Ahmad Urabi Pasha. Kemudian di bagian Arab lainnya lahir gagasan nasionalisme Barat yang segera menyebar dan mendapat sambutan baik sehingga nasionalisme terbentuk atas dasar kesamaan bahasa. Demikian ini yang terjadi di Mesir, Syria, Libanon, Palestina, Hijaz, Afrika Utara, Bahrain, dan Kuwait. Semangat persatuan Arab ini diperkuat pula oleh usaha Barat untuk mendirikan negara Yahudi di tengah-tengah bangsa Arab dan di negeri yang mayoritas dihuni Arab. Kemudian di India, gagasan pan-Islamisme dikenal sebagai gerakan khilafat. Nah, Syed Amir Ali adalah salah seorang pelopornya. Namun gerakan ini akhirnya pudar. Yang populer adalah gerakan nasionalisme yang diwakili oleh Partai Kongres Nasional India. Gagasan nasionalisme ini pun akhirnya ditinggalkan dan berubah menjadi Islamisme. Adapun benih-benih gagasan Islamisme dilontarkan oleh Syed Ahmad Khan, kemudian mengkristal pada masa Iqbal dan Muhammad Ali Jinnah. Sedangkan di Indonesia, partai politik besar yang menentang penjajahan adalah Sarekat Islam yang didirikan pada tahun 1921 di bawah pimpinan Hos Cokroaminoto. Partai ini merupakan kelanjutan dari Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1911. Kemudian berdirilah partai-partai politik lainnya seperti Partai Nasional Indonesia atau PNI yang didirikan oleh Soekarno, kemudian Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Muhammad Hatta, Persatuan Muslimin Indonesia atau PERMI yang menjadi partai politik pada tahun 1932 yang dipelopori oleh Mokhtar Lutfi. Demikianlah gagasan-gagasan nasionalisme dan gerakan-gerakan untuk membebaskan diri dari kekuasaan penjajahan Barat yang kafir juga bangkit di negara-negara Islam lainnya. Kebangkitan dunia Islam akan lahir apabila pemahaman dan komitmen terhadap ajaran Islam merata di kalangan masyarakat Islam, sehingga dalam diri mereka tersimpul keinginan untuk mengaktualkan Islam dalam pentas kehidupan bernegara. Saja yang bisa saya sampaikan. Demikian presentasi dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.